Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah malam hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama-sama mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memperingati kenaikan-Mu ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Kami memulai ibadah kami dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan nats pembimbing pada ibadah malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Amin, amin, amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini bersama-sama kita akan memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh sukacita dan berpengharapan.
Tuhanmu setia, agar kau boleh masuk terang Dia. Dalam rumah Bapa banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan boleh menguatkan hati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara mempersiapkan Alkitab, alat-alat tulis untuk nanti kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita menyembah, mengagungkan nama Tuhan pada malam hari ini.
dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini boleh kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami mengerti apa yang menjadi makna daripada kenaikan-Mu ke surga, apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini, dan apa yang Tuhan sudah selesaikan di muka bumi ini, dan bagaimana Tuhan sekarang ada di dalam kemuliaan Bapa yang kekal untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami malam hari ini ketika bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita belajar malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Apa yang mesti ada di dalam hati kita dalam menapaki kehidupan hari demi hari dengan apa yang Yesus sudah lakukan. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekarang menyediakan tempat bagi kita sebagaimana firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan kita akan membaca juga di dalam Yohanes 14. Mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Yohanes 14, kita baca sekalian ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua firman Tuhan ini akan terlihat apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama adalah ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika kita hidup di dunia ini berakhir. Jadi karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka ada tempat bagi kita yang percaya kepadanya jika kita hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan ketika kita nanti mengakhiri hidup kita di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Bahwa Alkitab mengatakan suatu kelak dalam kehidupan kita pasti akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang akan hidup selama-lamanya. Semua orang di muka bumi ini sampai pada akhir, yaitu kematian. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa melarikan diri dari yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa menunda-nunda kematian. Hanya Tuhan yang tahu, tapi semuanya kita pasti menuju ke sana. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan,
Tetapi firman ini mengatakan bahwa di tempat di mana aku berada, di situ suatu hari engkau juga berada. Artinya Tuhan naik ke surga. Ini sebuah perkara yang penting, di mana memberi jaminan kepada saudara dan saya bahwa kematian bukanlah akhir dari semuanya. Kematian adalah sesuatu yang tidak mengerikan, karena Tuhan berfirman bahwa saudara dan saya akan beroleh tempat di mana Yesus berada, di situ kita berada. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan pengharapan bagi kita sekalian, bahwa ketika kehidupan di dunia ini berakhir, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan itulah yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya, yang tercatat di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus pergi kepada Bapa, kepada kehidupan yang kekal. Dan dia mengatakan, suatu kali di mana aku berada, di situ engkau juga berada. Artinya ada jaminan dalam hidup saudara dan saya, bahwa ketika di dunia ini berakhir, maka ada kehidupan yang baru bersama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, memang ketika kita ada saudara atau keluarga kita yang meninggal dunia, tentu kita menjadi sedih, kita menjadi berduka. Tetapi bagi orang yang percaya, kata firman Tuhan, jangan larut dalam penderitaan karena duka cita, tetapi percayalah pada firman Tuhan bahwa dunia ini tidaklah seindah kehidupan yang kekal. Maka percaya bahwa di dalam duka cita, dan kita kehilangan saudara yang kita kasihi, kita kehilangan sahabat yang kita kasihi, kita kehilangan orang tua, kita kehilangan anak, kita kehilangan siapa saja yang sudah mendahului kita. Ada duka cita dalam hati kita, tapi firman Tuhan juga malam hari ini mengatakan, tempat di mana Tuhan Yesus berada, di situ nanti kita berada. Artinya, di balik duka, ketika saudara dan saya percaya Yesus, ada jaminan kehidupan yang kekal, ada jaminan kehidupan bersama dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan ini yang mungkin mendatangkan duka cita, mari kita mengingat akan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bahwa kita telah dijamin melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus, karena dia turun dari surga dan kembali ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kembali suatu hari nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, biarlah kita terus punya pengharapan di dalam Yesus. Kita memiliki jaminan akan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Itulah yang kita pegang setiap hari menjalani hidup di dunia ini. Dan hidup di dunia ini memang penuh dengan duka cita, penuh dengan penderitaan, tetapi arahkan hidup kita kepada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Mari bersemangat hidup setiap hari, hidup di dalam kasih karunia Bapa, hidup dalam ketaatan firman Tuhan, karena sesungguhnya hidup dalam dunia ini akan segera berakhir. Hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Hidup di dunia ini hanya seperti hembusan nafas. Hidup di dunia ini hanya seperti uap yang sebentar lalu lenyap. Hidup di dunia ini seperti bunga yang mekar di pagi hari, siang hari layu, sore hari sudah rontok. Begitu cepatnya kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup dan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika hidup ini masih Tuhan berikan, mari gunakan hidup kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena cepat atau lambat kematian itu akan datang dalam hidup kita. Tapi kematian
bukanlah sesuatu yang mengerikan kalau saudara selalu berpengharapan di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat beberapa waktu ini ada banyak orang yang dipanggil Tuhan secara mendadak, dipanggil Tuhan tanpa tanda-tanda sakit, dipanggil Tuhan tanpa gejala apa-apa. Oleh sebab itu menandakan bagi kita, syarat mati itu bukan, syarat meninggal itu bukan sakit, bukan juga orang yang sudah lanjut usia. Siapa saja, kapan saja waktunya, pasti di dalam hidup saudara dan saya akan datang waktu kematian itu. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kematian, hidup saudara tidak akan sia-sia. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita. Perlu kita mengucap syukur, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena Yesus pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya, yang beriman di dalam nama Yesus, dan saudara diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah, kenapa tuh kenaikan Tuhan Yesus itu harus terjadi? Supaya Roh Kudus datang menjadi penolong bagi orang percaya. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tentu Roh Kudus tidak akan berkarya dengan leluasa ketika Yesus tidak naik ke surga. Yesus naik ke surga supaya ada Roh Kudus, ada pribadi yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus yang datang di dalam hidup setiap orang percaya, menjadi materai bagi orang-orang yang percaya. Roh Kudus itulah Roh yang dijanjikan memberikan penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup setiap orang yang percaya itu akan menolong setiap orang percaya hidup di dalam kebenaran. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak dicurahkan, dan orang tidak bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang menolong setiap orang percaya, menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang akan menginsafkan saudara dan saya dari segala dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara tidak akan pernah insaf dari dosa. Saudara tidak akan pernah sadar diri sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia, menginsafkan saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Saudara perlu Tuhan berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mengapa Yesus perlu naik ke surga? Supaya Roh Kudus datang di dalam hidup orang percaya, menyatakan kebenaran firman di dalam hidup orang percaya, menginsafkan orang percaya dari dosa, dan yang selanjutnya mengajar dan mengingatkan akan setiap kebenaran di dalam Alkitab. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi kalau tidak datang Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup saudara dan saya. Maka Roh Kudus membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup kudus berkenan kepada Bapa. Roh Kudus menuntun saudara dan saya supaya saudara dan saya bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus membantu saudara untuk memiliki penghiburan, pengharapan yang berlimpah-limpah. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya bisa berputus asa. Maka bersyukurlah kenapa Yesus naik ke surga, supaya pribadi yang ketiga, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, menyertai saudara sebagai orang percaya, supaya saudara memiliki pengharapan, memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya memiliki pengharapan sekalipun dalam kesulitan. Roma 15 ayat 13 berkata, Roma 15 ayat 13 berkata demikian. Roma 15 ayat yang ke-13.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, mari kita bersyukur. Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan dalam segala kelimpahan di dalam hidup saudara dan saya, yang membantu orang-orang percaya di dalam kehidupan di dunia ini, bahkan bisa bersaksi tentang siapa Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya hanya akan hidup dalam kesia-siaan, seperti pelita tanpa minyak, seperti garam tanpa rasa asin. Roh Kudus memberikan daya, kekuatan bagi saudara dan saya untuk selalu memiliki pengharapan. Sebab itu saudara bersyukur kalau di dalam diri saudara sekarang termeterai Roh Kudus, karena kenaikan Yesus ke surga. Ada pribadi Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam hidup saudara, memberi pengharapan, memberi kekuatan, menuntun saudara dalam kebenaran, membuat hidup saudara memiliki kualitas yang seturut dengan kehendaknya Bapa. Sebab itu mari malam hari ini rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan menyadari bahwa Tuhan, aku bersyukur karena Engkau naik ke surga. Aku punya pengharapan bahwa kematian sekalipun tidak akan memisahkan aku daripada Allah. Kematian adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Yesus dalam kekekalan. Jadi kematian bukanlah segala-galanya. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan untuk saudara yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama Yesus. Ada pengharapan. Dan yang kedua, kita bersyukur malam hari ini karena Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Maka kita 10 hari ke depan kita menantikan pencurahan Roh Kudus, merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Bagaimana murid-murid yang dulunya hidup dalam ketakutan, di mana murid-murid semua dalam keputusasaan, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang begitu berani bersaksi, mengerjakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Roh Kudus menyertai murid-murid, Roh Kudus menyertai saudara dan saya ketika saudara percaya dan menerima Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, memberikan penghiburan kepada saudara dan saya, supaya ketika saudara berjalan di tengah dunia ini, saudara mengerti kebenaran firman, saudara bisa hidup taat kepada firman Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu karena ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan saudara penghiburan. Bahkan Roh Kudus akan menolong saudara dalam kesulitan untuk berdoa dengan hal-hal yang tak terkatakan dalam hati saudara. Mungkin saudara bergumul, dan Roh Kudus akan menolong saudara dengan perkataan-perkataan kepada Bapa yang mungkin saudara tidak bisa lagi berkata-kata karena beratnya pergumulan yang saudara alami. Percayalah, ada kuasa Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada saudara dan saya, sehingga saudara tidak perlu tawar hati, saudara tidak perlu khawatir, saudara jangan lemah imannya, karena ada Roh Kudus, Rohnya Allah sendiri, Roh yang tidak terbatas itu termeterai di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, mari dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini, saudara tidak sendiri. Ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Bapa menyertai hidup saudara dan saya. Maka saya percaya kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat hidup saudara tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan malam ini, dan berjalanlah bersama dengan kuasa Roh Kudus yang termeterai di dalam hidup saudara. Jangan lagi gelisah, jangan lagi tawar hati, jangan lagi ada kekhawatiran sedikit pun. Serahkanlah pada Tuhan. Percayalah akan jaminan yang Tuhan berikan. Percayalah akan kebenaran firman Tuhan malam ini, dan saudara dan saya akan selalu beroleh kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kiranya firman-Mu terus menguatkan kami.
Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami beroleh pengharapan. Kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah cara Tuhan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Roh Kudus telah Engkau meteraikan dalam hati kami ketika kami percaya kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu memberi penghiburan, pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan kami, supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau yang telah turun dari surga dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Suatu hari Engkau akan datang, atau kami akan menghadap kepadamu. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman percaya kami dengan sungguh kepadamu dalam segala keadaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih setia daripada mengalir di dalam kehidupanmu, keluargamu, anak, dan keturunanmu, segala usaha dan pekerjaanmu, segala cita-cita harapan, masa depanmu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang membawamu kepada kebenaran, yang membawamu kepada ketaatan, yang membawamu pada kemuliaan surgawi. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama sudah kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu semua peroleh kekuatan yang baru di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Mari kita terus bersemangat untuk bersekutu melalui ibadah-ibadah kita secara online, dan bila bersama dengan keluarga kita terus bergandengan tangan memanjatkan doa dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya Roh Kudus menyertai hidup saudara, dan kasih karunia Tuhan senantiasa menuntun hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.